Selamat malam guys. Sekarang ini pukul 18:34 hari Senin tanggal 9 Agustus 2021. Posisi saya berada di area pos Babatan, pos pengamatan Gunung Api Merapi Babatan. Lokasinya di Dusun 2 Babatan Kerincing Dukun Magelang. Kemarin pagi terjadi hujan abu dan beberapa sejumlah desa terdampak hujan abu vulkanik. Bahkan wilayah di Kecamatan Sawangan juga terdampak, dan hujan abu itu tidak begitu tinggi intensitasnya. Udara di sekitar area pos Babatan ini sangat dingin ya, kabut mulai turun. Dan saya akan jalan-jalan ke area pos Babatan ini. Sudah beberapa waktu lamanya saya tidak mendatangi pos Babatan. Sebenarnya tadi malam saya mau datang ke sini, tetapi karena ada trouble kendaraan, jadi saya mengurungkan. Dan pada Senin malam ini saya sudah berada di area ini. Tadi sebelum berangkat ke sini saya singgah di beberapa tempat, di antaranya singgah di kantor pemerintah Desa Mangunsari, Kecamatan Sawangan, dan sempat berbincang-bincang agak lama dengan Kepala Desa Mangunsari, Mas Puasiswo Widodo. Setelah dari kantor pemerintah Desa Mangunsari, saya luncuran ke Krogowanan, melihat aktivitas warga dusun di Desa Krogowanan. Tampak ada sejumlah warga sedang gotong royong membuat rumah. Entah rumah itu untuk apa, untuk warung atau apa, saya kurang tahu. Dan tadi saya tidak bertanya, cuma saya melihat kegotong royongan di sana. Setelah itu saya sempatkan mendatangi sebuah studio patung milik sobat saya, Ki Ismanto, dan di sana tadi sedang berlangsung aktivitas membuat patung. Studio patung Ki Ismanto berada di Dusun Ngampel, Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Selepas dari tempat Ismanto, saya sempatkan untuk datang ke singgah ya di kantor pemerintah Desa Paten, dan sempat ngevlog di sana
bertemu dengan rekan-rekan yang sedang menggarap sabodam, dan tadi sempat ngevlog di base camp di sana. Selepas itu saya luncuran ke tempat ketua pemuda dusun Babatan 1, Saudara Jumar. Sesaat di sana kemudian saya sempatkan untuk menengok Pak Kancil, ya, relawan dari Guruh Merapi, rekan saya, tetapi saya tidak bertemu dengan Pak Kancil karena Pak Kancil sedang keluar tampaknya. Viewer, posisi saya sekarang ini 4,4 km dari puncak Merapi. Di area ini ada tertulis peringatan, akan saya bacakan. Awan panas Merapi adalah aliran massa turbulen terdiri dari bongkah kerikil, pasir, debu, dan gas panas yang berasal dari hancuran kubah lava aktif. Luncuran awan panas dengan kecepatan 90 km per jam dan suhu sekitar 350 derajat Celcius. Ini kemungkinan kecepatan luncuran awan panas bisa di atas 90 km per jam dan suhu bisa di atas 350 Celcius. Dan di hadapan saya, ya oke, akan saya shoot, ya, akan saya baca saja. Di sini Anda berada pada jarak hanya 4,4 km dari puncak Merapi. Untuk antisipasi selama Merapi aktif bagi para pengunjung: 1. Dilarang melampaui halaman pos ke arah alur Sungai Senowo. 2. Apabila awan panas semakin besar, para pengunjung diminta segera meninggalkan pos sesuai dengan arahan pengamat gunung api di pos Babatan. 3. Nah, ini sangat penting, parkirlah kendaraan secara teratur dalam posisi siap meninggalkan pos. Jadi ketika pengunjung datang di area pos Babatan ini, kendaraan roda 4 atau sepeda motor posisinya siap meninggalkan tempat parkir andai sewaktu-waktu terjadi erupsi Merapi. Oke. Di dekat pos Babatan, ya, di sana ada warung kopi. Biasanya saya pesan kopi di sana kalau siang, pagi, atau sore. Tetapi kalau malam, warung kopi itu tidak buka. Pemilik warung itu saya memanggilnya Yuni, tetapi dia punya nama panggilan julukan Mbak Peggy. Biasanya saya juga pesan mie kuah, ya. Juga kalau ngecas baterai HP di tempat itu. Sekarang di sini sepi. Tadi saya melihat seseorang, ya, warga dari dusun Babatan 2. Biasanya saya di sini berbincang-bincang dengan Pak Kancil, salah seorang anggota relawan Guruh Merapi. Ketika ada kebencanaan, saya sering ikut liputan, mendokumentasikan video-video. Juga saat mengamankan jalur evakuasi,
di mana di kanan kiri jalan banyak terdapat pohon-pohon yang diperkirakan bisa tumbang dan menghalangi jalur evakuasi. Itu ditebang di daerah Ngampel, Suko, Guwo maksud saya ya, di Dusun Bandung. Saat menebang pohon-pohon yang dianggap bisa membahayakan atau menghalangi jalur evakuasi ditebang, dan saya sempat meliput. Petugas pos Babatan yang saya kenal baik diantaranya Mas Yuli, Pak Tri, juga Pak Suraji, tetapi tampaknya Pak Suraji sudah pindah di rolling ya dari pos Babatan. Juga ada petugas-petugas yang lain. Di dekat pos Babatan di sebelah timur agak atas sebetulnya pernah diupayakan pembuatan sumur bor, tetapi sudah lebih dari kedalaman 120 meter tidak mengeluarkan air karena ada batuan tebal yang sulit ditembus mata bor. Jadi proyek itu gagal, bisa dikatakan begitu, padahal sudah diperpanjang masa kontraknya dan air tidak berhasil keluar akibat batuan tebal yang sulit ditembus mata bor. Air memang kebutuhan vital di sini. Ya, air hujan bisa dimanfaatkan juga, dan di sana ada penampungan air hujan. Untuk kebutuhan air bersih biasanya juga di dropping dengan kendaraan tangki air. Udara di sini semakin dingin ya. Saya mendengarkan suara belalang dan jangkrik. Sejak saya masih bujangan, saya sering datang ke wilayah-wilayah di lereng-lereng Merapi, dan saya banyak mengenal warga masyarakat di lereng-lereng Merapi. Oke viewer, saya masih menikmati suasana dan udara di sini yang dingin. Udara dingin yang menusuk ini membuat saya merasa lebih hidup, bisa merasakan dinginnya suhu udara. Di sini saya sendiri tanpa teman, dan itu sudah biasa saya kemana-mana sendiri. Saya termasuk salah seorang pecinta Merapi. Makanya saya waktu itu sering datang menyaksikan Merapi ya, saat pagi atau saat sore ketika matahari mau tenggelam. Betapa indahnya Merapi dalam semburat warna jingga. Pernah saya mendaki Merapi kira-kira 3 km menjelang puncak Merapi, dan di sana saya bertemu dengan seorang petani
warga Babatan ketika itu terjadi guguran kubah lava aktif yang gemuruh suaranya bagai pesawat jet yang sedang take off. Saya menikmati suara gemuruh yang luar biasa, bercampur perasaan takut, tetapi ada perasaan puas juga. Itu tantangan bagi saya. Saya orang yang suka tantangan, sendiri kemana-mana, luruk tanpa bolo. Ya, itulah perjalanan saya ke Merapi. Akan saya nikmati benar-benar ya. Kabut mulai turun ya. Tentunya sekarang ini petugas di pos Babatan sedang mencermati perkembangan Merapi dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, karena para petugas yang ada di pos Babatan itu punya tanggung jawab besar. Ya, kabut mulai turun ya. Lahan di sekitar pos Babatan ini memang sejak dulu dikenal sangat subur, aneka macam tanaman sayuran tumbuh subur. Oke, mungkin saya akan closing take video ini karena keterbatasan durasi. Saya harus menutup konten video di pos Babatan ini. Itu saja ngevlog Mbah Gemblung di area kawasan pos pengamatan gunung api Babatan. Pesan Mbah Gemblung, jaga kesehatan, jaga stamina, jaga imun, tetap semangat di masa pandemi ini. Kita harus sehat. Sehat itu sangat penting. Kesehatan harus diperjuangkan. Salam tangguh, merdeka.